Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk bulan Juli 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Juli dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, untuk hoki atau peruntungan di setiap bulan ya, yang bulanan akan diambil 3 kartu untuk melihat seperti apa prospek yang terjadi di setiap bulannya. Khusus bulan Juli untuk saat ini ya. Dan jangan lupa sebelum saya buka satu persatu, jangan lupa untuk di like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private silahkan Anda kontak asisten saya Mbak Tati atau Mbak Salwa di WhatsApp 087885001208 dan Anda akan diberikan jadwalnya. Tapi yang penting kirimkan bukti transfernya. Nanti tanyakan rekeningnya apa, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya. Oke? Ya, kita mulai melihat prospek peruntungan Anda di bulan Juli. Gemini, siap, kita akan lihat peruntungan Anda atau hoki Anda di bulan Juli 2020. Kita ambil 3 kartu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Gemini, yang pertama The Hangman, lelaki yang digantung. Wah, mikir banyak nih ya. Kemudian 6 koin, 8 tongkat. Oke, Gemini, The Hangman, di situasi atau di saat yang begitu banyak sekali problem atau hal-hal yang dihadapi, Gemini berusaha mencerna, berusaha berpikir, berusaha mengolah. Karena ketika mengambil keputusan terburu-buru itu bisa fatal hasilnya. Tapi kalau terlalu lama berpikir, kita bisa ketinggalan kereta gitu ya. Jadi memang harus betul-betul strategis kita dalam berpikir, mempersiapkan segala sesuatu dalam pekerjaan, dalam urusan bisnis, dalam usaha gitu ya. Mempertimbangkan atau memikirkan itu bagus, tapi harus dengan hitungan yang tepat. Jangan sampai berlama-lama, jangan sampai menghabiskan waktu yang pada akhirnya kita punya kerugian di waktu yang kita buang itu gitu ya. Dan dalam memikirkan sesuatu mungkin Anda berhitung juga untung ruginya, baik buruknya, tepat tidaknya. Apalagi proses dalam urusan usaha, kerja, dan bisnis gitu berkaitan dengan urusan pandemik yang mudah-mudahan mulai melandai gitu ya. Artinya kita sudah diberi kesempatan untuk memulai kembali new normal, tapi nggak bisa kita lepaskan juga kesiapan diri untuk tetap hati-hati, social distancing, physical distancing. Jangan lupa dalam bergiat gitu ya, tetap pakai masker, kemudian rajin cuci tangan gitu ya. Ini membuat Anda nggak stres gitu, karena dianggap segala sesuatu sudah berjalan dengan normal, tapi ada kebiasaan kehidupan yang diubah. Kebanyakan mikir juga nggak akan menghasilkan apapun gitu, mikir aja tapi nggak melakukan reaksi atau tidak merespon atau tidak bertindak. Kan kita hidup itu harus bergerak, bekerja, menghasilkan gitu ya. Kalau Anda saat ini merasa stres, tertekan, menutup diri, ya Anda akan tertekan sendiri gitu, akan merasa panik sendiri, kebanyakan mikir, kebanyakan takut, sehingga nggak berani untuk memulai. Coba deh dari semua upaya berpikir, menimbang, memasak gitu ya, menimbang dengan masak, sampai akhirnya Anda memutuskan, ya saya harus lakukan ini, harus kerjakan ini, harus menyegerakan ini gitu. Ini akan jauh lebih baik, dan pertimbangan Anda yang sudah begitu matang akan membuat Anda berada di posisi yang lebih aman. Tapi jangan bertindak gegabah, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai terkesan mementingkan diri sendiri atau egois. Karena sikap kehati-hatian sebetulnya cenderung untuk proteksi diri gitu ya. Dan semoga yang Anda putuskan ini
sesuatu yang terbaik gitu ya. Dan berkaitan dengan masalah percintaan, kalau untuk pasangan ya Anda jangan kelamaan mikir, jangan terlalu juga kesannya Anda lebih menimbang untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dengan pasangan. Nanti akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang anyep, dingin gitu ya, kayak kesannya Anda jadi kebeban tentang sesuatu yang Anda simpan sendiri. Coba dibahas, didiskusikan supaya ketemu jalan keluarnya. Dan buat yang sedang membuka hati, membuka diri, kalau seandainya sekarang ada seseorang yang kayaknya kok Anda belum menemukan jawaban, kayak gantung gitu ya, kalau nggak pasti-pasti ya udahlah, skip ya. Anda harus lebih realistis ketika melakukan pendekatan. Anda harus tahu bahwa dia itu merespon atau enggak, dia itu minat apa enggak gitu ya. Tapi buat yang belum mau menjalin hubungan dengan siapapun saat ini, Anda pun berpikir bagaimana mengatur kembali, memanage kembali kegiatan hidup supaya ada geliatnya, ada gerakannya, ada hasilnya gitu ya. Oke, sekarang kartu kedua. 6 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Nih. Ini gambar seseorang yang memberikan koinnya kepada 2 orang yang seperti nggak mampu, nggak berdaya, duafa gitu ya. Ini sebetulnya gambaran di mana Anda harus menyadari bahwa apa yang Anda peroleh itu sebetulnya ada yang perlu disisihkan untuk orang yang membutuhkan. Orang terdekat ya, nggak usah jauh-jauh, orang terdekat, lingkungan keluarga. Apakah ada yang butuh pertolongan? Apakah ada yang butuh bantuan? Walaupun Anda sendiri merasa, duh di zaman begini saya juga susah, tapi ada yang lebih susah loh kalau Anda mau nengok kiri, nengok kanan. Dan kita harus mensyukuri apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa cukup menetralisir, cukup membantu, menjadi way out dari kesulitan yang kita hadapi. Dan ternyata ada orang yang sebetulnya juga butuh pertolongan atau bantuan kita. Nah, kalau kita mampu, kenapa tidak kita bantu gitu ya. Dan yang paling terdekat kita harus tengok, mungkin orang tua kita butuh bantuan, mungkin saudara kita butuh bantuan, atau sahabat kita gitu ya. Dan kalau berkaitan dengan pekerjaan, kita juga nggak bisa egois. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang sebetulnya menunggu respon kita untuk kita ikut bantu, untuk ikut meringankan bebannya, untuk menyumbangkan buah pikiran kita, sehingga mereka juga tahu bahwa kita bukan orang yang hanya berpikir tentang diri sendiri. Jangan sampai kita melakukan pertolongan tuh terpaksa gitu ya. Aduh, kalau nggak ditolong tadi diomongin, nggak gitu ya. Jadi kita harus punya inisiatif juga untuk bisa meringankan beban orang-orang yang ada dalam lingkup kehidupan kita. Mungkin di bulan Juli Anda akan lebih sering bertemu dengan orang yang mungkin butuh perhatian, butuh didengar, butuh teman diskusi, butuh teman curhat, butuh partner kerja, butuh bantuan yang dimana Anda hadir itu cukup menolong. Banyak sekali. Yang penting kita bisa peka melihat lingkungan, situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita ya. Dan kalau yang berkaitan dengan cinta, kadang-kala kita juga harus menunjukkan bahwa kita orang yang helpful. Ini yang akan jadi nilai plus, di mana kita ternyata bukan orang yang mementingkan diri sendiri melulu gitu ya. Yang penting saya asik, yang penting saya menang, yang penting saya dapat, yang penting saya oke gitu. Padahal orang lain mungkin merasa dipinggirkan, dicurangi, dirugikan, atau tidak diperhatikan gitu. Jangan sampai itu kita lakukan. Kita sebisa mungkin malah menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain, yang bisa meringankan beban orang lain. Walaupun kalau kita ukur diri kita juga bukan yang berkelebihan gitu ya. Walaupun kita juga lagi butuh, tapi ketika ada yang jauh lebih membutuhkan pertolongan, bantulah sebisa kita gitu ya. Dan ini akan membuat kita jauh lebih merasa lebih enjoy, lebih plong, merasa mendapatkan jalan kebahagiaan dari menolong orang lain. Coba deh, kadang-kala ada orang merasa bahagia banget karena bisa meringankan beban kehidupan orang lain, walaupun hal-hal yang mungkin buat orang lain sepele, tapi buat orang lain kan berharga gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Gambaran di mana Gemini sedang melakukan gerak cepat untuk menuntaskan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Apakah urusan kerjaan, bisnis, usaha, percintaan, kegiatan sosial, urusan perbaikan di pembangunan usaha atau bisnis, perbaikan dalam komunikasi dengan pihak-pihak yang sempat salah persepsi, salah terima, salah sangka, atau ada yang
disharmoni gitu ya. Dan semoga saja dengan kedewasaan, dengan cara yang pemikiran yang matang membuat Anda meyakini bahwa ternyata lebih baik segala sesuatu itu tetap terjalin, tetap terhubung, dan meyakini bahwa kalau kita melakukan dengan strategi yang tepat akan berbalik lagi kepada kita. Tapi kalau kita melakukan gegabah, semena-mena, sesukanya, itu juga berbalik lagi ke kita. Mau pilih yang mana? Pasti kita akan memilih segala sesuatu yang baik untuk kita, yang memberi nilai plus untuk kita, yang membawa spirit energi positif untuk kita ya. Dan yang berkaitan dengan cinta, yakinlah ketika Anda menebar kebaikan, ketika Anda menebarkan ekspresi cinta, Anda pun akan mendapatkan hal yang sama dari orang yang Anda sayangi. Tapi kalau Anda sendiri merasa ada yang gak sreg, masih menimbulkan ketidakyakinan, menimbulkan kecurigaan, itu perlu dibahas lebih terbuka hati ke hati supaya bisa diperbaiki atau diluruskan ya. Dan yang sedang melakukan penjajakan sabar, jangan gerasa-gerusu kalau lagi PDKT, ntar ambiar nyesel ya. Harus pelan-pelan sampai Anda yakin bahwa dia memang memberi respon terhadap perasaan diri Anda atau perasaan cinta Anda ya. Dan yang sedang mengembangkan usaha, bersabarlah karena setiap orang saat ini sedang diuji kesabarannya. New normal belum tentu sama dengan beberapa waktu atau tahun lalu ketika Anda merasa gampang mengerjakan ini, mengerjakan itu, dapat untung sekian, bisa pemesan barang sekian. Sekarang beda. Jadi Anda harus tetap dengan perhitungan yang teliti dan jeli, jangan sampai salah dalam mengatur ulang urusan pekerjaan, urusan bisnis ataupun usaha ya. Oke, buat Cancer, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi silahkan kontak tim saya. Ada beberapa, tinggal nanti siapa yang respon. Ada Mbak Tati, ada Mbak Salwa, ada Feza, ada Irsyad ya. Mereka anak-anak istimewa. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya, dan setelah itu kirim bukti transfer, baru dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.